Oke, Kang Edi, kita balik lagi. Tadi Kang Edi bilang bahwa dalam film KKN Desa Penari itu ada yang namanya udeng dipakai oleh mereka justru buatan dari Kang Edi sendiri. Selain yang dipakai Kang Boneng dalam film KKN Desa Penari, ada nggak mungkin yang Kang Edi ketahui dipakai oleh kru lain mungkin dari gamelan atau lain Yang sebagainya? dipakai aksesoris Nyai siapa itu? Badar siapa? Badarawuhi. Badarawu itu juga aksesoris sebetulnya ide ide garapnya kan kostum gandrung itu, Mas. Aslinya ya. Cuman karena kebutuhan siniasnya juga agak-agak Rubah. dirubah sedikit. Akhirnya kostum gandrung yang mestinya identik dengan Badarawuhi selaku Ratu Siluman Ular dirubah seperti yang tampil dalam film tersebut. Semula seperti apa ide awalnya itu, Kang Edi? Enggak, ini menurut kacamata saya. Oh Itu gitu. ide garap kostumnya itu condong dari kostum gandrung itu. Identiknya Dengan ya. identiknya dengan selendangnya, Uh, terus juga ada kembennya Pemben ya. itu kan bentuk Dasar daripada gandrung ya. bentuk kostum gandrung itu. Hmm. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, Anda mungkin masih ingat tentang viralnya KKN Desa Penari, bahkan filmnya juga sempat diputar di bioskop se-Indonesia dan viral. Ini dengar-dengar sudah mencapai 5 juta lebih penonton. Ini luar biasa, berarti ini yang pertama dalam sejarah film horor di Indonesia, film KKN Desa Penari ini mencapai lonjakan luar biasa. Nah, saya kebetulan saat ini dari tim petualangan wisata mistis mengunjungi rumah seorang sahabat, tentu saja ada kaitannya dengan film yang diproduksi yaitu KKN Desa Penari. Seperti apa dan apa yang terkait dengan teman yang satu ini. Secara kebetulan beliaunya ini adalah seorang pengrajin dan ahli cukup piawai membuat udeng seperti ini ya. Baik, Assalamualaikum Kang Edi. Waalaikumsalam, Mas Denny. Oke, Kang Edi nama lengkapnya siapa, Kang Edi? Nama saya Haidi Bing Slamet. Haidi Bing Slamet. Bing Slamet. Ada hubungannya nggak dengan Bing Slamet itu Jakarta itu? Tidak. Oh tidak. Jadi sejarah nama itu ketika saya masih berumur 5 tahun, ketika saya mandi di sungai di seberang desa, waktu itu ibu saya sedang menanam padi di sawah, saya mandi itu kentir. Oh kentir, maksudnya terbawa arus ya? Terbawa arus, kira-kira 100 meter, saya sudah tidak ingat, sudah pingsan. Kebetulan ada seorang bapak yang mau pergi ke sawah melihat saya hanyut itu, dilompati, diselamatkan.
kalau tidak ada bapak itu mungkin saya tidak ada untuk hari ini. Oh, Dan akhirnya di nama Bing Slamet itu ya? Bing Slamet. Awalnya cuman Heidi, karena Selamat dari peristiwa itu ditambah Bing Slamet. Dan sejak saat itu saya diambil anak angkat, sebagai anak angkat oleh bapak tersebut, namanya Pak Sutris. Orang sini juga? Orang sini juga, karena kebiasaan masyarakat adat Osing ini ketika menyelamatkan seseorang dari musibah itu dianggap sebagai anak baru, anak angkat mereka. Gitu. Bahkan dari mimpi pun masyarakat Osing bisa mengambil anak angkat. Misalnya Mas Denny dimimpikan buruk oleh seseorang terus diselamatkan, itu Mas Denny bisa jadi anak angkat oleh yang pemimpi orang tersebut, tadi ya? Iya. Itu udah menjadi kebiasaan masyarakat, tradisi suku Osing ya? Suku Osing di Kemiren. Makanya Kemiren kan lebih dikenal desa wisata Osing ya. Desa wisata adat Osing. Adat Osing, karena di sini adatnya cukup kuat ya. Cukup kuat. Kuat dari adat istiadat, terus kehidupan keseharian, dari bahasanya alhamdulillah sampai saat ini masih lestari. Keseniannya bahasa Osing ya. Tetap bahasa Osing. Semua identik dengan Osing berarti ya. Osing ya, suku asli dari Belambangan. Oke, sebelum kita lanjut, Kang Edi, boleh nggak saya minum dulu kopinya? Biar lebih santai. Ya. Ini juga kopi buatan sendiri, disangrai dengan cara tradisional. Oh gitu, rasanya memang beda memang. Memang beda. Diberi nama kopi apa di sini? Ya, nama khususnya enggak ada. Cuman kan ada variannya, Robusta dan Arabica. Kebetulan mungkin ini Arabica yang Mas Denny minum hari ini. Makanya nikmatnya kan beda ya, ada agak naik langsung gitu loh. Sangrainya. Kopi tubruk di sini namanya. Ya. Di sini kan juga terkenal kopi jalan goyang di sini. Kopi jalan goyang. Rata-rata warga sini bikin itu ya. Jadi atas binaan pengusaha kopi juga Pak Iwan, pemuda di sini dibina dalam hal kopi. Masyarakatnya juga dibina, yang dulu menyangrai masih salah kaprah. Jadi masyarakat dulu sangrainya sampai hitam, sampai gosong. Sekarang terarah sudah ya. Sekarang sudah makin bagus kopinya, dan hasilnya yang dinikmati Mas Denny saat ini. Oh gitu. Kang Edi, di sini ini kan adat istiadatnya kan cukup kuat ya, cukup kuat. Sehingga dinamakan desa wisata adat Osing ya gitu. Kira-kira yang paling bertahan sampai saat ini adat apa aja itu? Kalau secara event upacara adat di sini ada 2 upacara besar Mas, yaitu Iter Bumi sama Tumpeng Sewu. Iter Bumi itu ritual tolak bala agar masyarakat terhindar dari wabah penyakit, terus dari hama tanaman. Itu masyarakat Kemiren melaksanakan upacara Barong Iter Bumi. Tepatnya dilaksanakan di 2 Syawal atau Lebaran 2 hari. Itu dengan melakukan Iter Bumi keliling kampung. Jadi barong arak-arakan beserta semua komponen lini masyarakat ikut dalam arak-arakan tersebut, pawai. Keliling kampung berarti ya, keliling desa lah ya. Jadi diawali dengan sembur odek-odek yang bermakna untuk membuka jalan agar langkah kita setahun ke depan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan juga membuka rezeki agar kita bekerja setahun ke depan lebih berkah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, apapun harapannya itu, dan terhindar dari wabah penyakit, terus hama penyakit tanaman, terus juga wabah-wabah penyakit seperti yang saat ini kita alami, yaitu pandemi COVID-19 itu. COVID-19 ya.
Masyarakat Using sendiri menamakan pandemi itu pagebluk. Pagebluk ya, bahasa Jawane pagebluk ya. Pagebluk, iya. Itu berarti termasuk tradisi apa tadi itu? Tradisi tahunan. Terus Tahunan, ada lagi ya. namanya Tumpeng Sewu, yaitu selamatan bersih desa, membersihkan membersihkan semua luar dalam yang maknanya pembersihan luar dalam semua masyarakat Using yang disimbolikan dengan mepe kasur. Jadi di Kemiren ini mungkin satu-satunya desa yang mempunyai kasur yang sama. Warnanya hitam merah. Hitam merah gitu. Jadi berlatar belakang dari budaya masyarakat Using ketika anaknya menikah, mereka untuk anak perempuan dibawahi kasur merah hitam. Merah hitam itu maknanya merah itu untuk semangat, hitam itu langgeng. Jadi kehidupan anaknya untuk mengarungi kehidupan yang baru bersama keluarga yang baru dibina ini agar langgeng dan penuh semangat. Ini penuh dengan harmoni, sejahtera, rukun gitu semacam itu ya. Terus di Tumpeng Sewu itu kenapa mepe kasur? Selain itu unik, satu-satunya mungkin di Indonesia bahkan di dunia yang mempunyai kasur yang sama. Tradisi itu kan kenapa mepe kasur? Kasur itu adalah sesuatu hal yang sangat privasi. Tidak boleh orang lain itu masuk ke kamar kita. Jadi ini sesuatu yang paling dalam, yang paling privasi, yang paling rahasia di suatu keluarga, itu simbolis sebagai pembersihan dalam hati selama kita. Setahun ya hati kita. Jadi selain membersihkan fisik, secara fisik juga membersihkan secara mental. Dan itu tajuknya Tumpeng Sewu, Mas. Oh gitu. Jadi itu juga maknanya Tumpeng Sewu sendiri apa sih? Maknanya Tumpeng Sewu itu latar belakangnya bersih desa. Jadi maknanya yang tersirat itu adalah budaya masyarakat Using untuk berbagi. Oh gitu. Jadi masyarakat Kemiren itu tiap rumah itu membuat minimal 2 tumpeng ayam pecel pitik gitu. Itu nanti dipersembahkan di tengah jalan, digelar di sepanjang jalan desa yang notabene 1,5 kilo dan itu panjangnya 1,5 kilo. Wih, panjang banget. Masyarakat boleh menikmati siapa saja yang datang. Jadi, termasuk warga sini ya. Termasuk warga sini. Jadi mereka mengundang kerabat dari luar untuk makan bersama. Di Kemiren ini kira-kira ada 1.000 lebih kakak. Jadi kalau setiap kakak membuat 2 tumpeng saja sudah 2.000 tumpeng lebih. Artinya bisa menampung segitu banyak orang ya. Segitu banyak orang. Dan itu semua mengeluarkan ya? Mengeluarkan, tidak ada yang enggak. Oh gitu, 1.000 lebih itu ya? 1.000 lebih. Jadi dalam kali 2 berarti ya? Dalam 1 hari ini di Kemiren itu ada 3.000 lebih ayam yang dipotong pada saat itu. Ayam kampung? Ayam kampung. Ayam kampung yang muda, yang masih lancing. Masih lancing, tanggung, lancing tanggung ya. Lemancur. Itu ayamnya apa jenis laki-laki? Kalau yang diutamakan itu ayam jantan. Ayam jantan. Tapi kadang ayam betina pun tidak masalah. Yang penting postur tubuhnya bagus, bersih, kakinya kuning, itu konon katanya dagingnya lebih manis gitu. Berarti itu tergantung niatnya masing-masing berarti ya. Betul. Oh, berarti memilih memang untuk itu dipilihlah yang paling bagus. Paling bagus. Kapan pelaksanaannya Tumpeng Sewu biasanya? Itu di bulan Zulhijjah, di tanggal termuda, malam Senin atau malam Jumat pertama di bulan Zulhijjah, bulan haji. Jadi misalnya tanggal 1-nya hari Sabtu, berarti hari pertama berarti malam Senin. Jadi malam Senin atau malam Jumat termuda di bulan Zulhijjah. Gitu ya. Terus di sini juga kan ada namanya tradisi, termasuk adat istiadat ya, yang
seperti pertanian itu kan juga ada adat istiadatnya ya. Masyarakat Kemiren ini dalam melakukan kehidupan sosialnya tidak lepas dari adat Adat, istiadat, Mas. semua. Semua dari kandungan, masa di kandungan, terus masa pasca lahir, anak-anak, remaja, dewasa, terus sampai tua, sampai meninggal itu tidak lepas dari adat istiadat selamatan itu tadi. Oh, gitu. Banyak sekali, bahkan mimpi pun Menjadi adat ya. menjadi adat diselamati, Mas. Sampean baru beli motor baru misalnya, itu diselamati. Oh, gitu Dan ya. semua harapan doa dari niat Mas Deni untuk selamatan itu diaplikasikan dalam bentuk sajian. Misalnya selamatan anak mau masuk sekolah, nah, harapannya kan biar pikirannya terbuka, bolong, mudah menerima ilmu dari gurunya, terus menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan optimal gitu. Seperti harapan orang tua ya. Harapan orang tua itu aplikasi sajiannya segogolong, Mas. Oh gitu. Biar plong ya. Biar plong, segogolong biar pikirannya plong. Terus jenang abang biar langkahnya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus pecel petik ngucel-ngucel ke titik apik. Jadi hasil dia sekolah itu biar yang terbaik. Jadi perjuangan dengan segala bentuk jerih payah bisa menghasilkan pada akhirnya sesuatu yang terbaik. Seperti itu berarti maknanya ya. Itu harapannya itu dituangkan dalam sajian pecel petik itu tadi. Oh gitu. Terus biar selamat itu ada jenang abang itu tadi. Terus biar pikirannya terbuka, mudah menerima ilmu dengan segogolong itu tadi. Dan banyak sekali. Hampir semua lini ya. Hampir semua kehidupan itu yang ada di sini ya. Tidak lepas dari selamatan itu. Bang Edi, dengan apa ragam begitu banyak tradisi adat istiadat warga desa Kemiren atau desa wisata adat Using Banyuwangi ya, apakah ini yang menjadi alasan banyak sekali KKN yang datang ke sini untuk melakukan penelitian adat tersebut? Nah, ini juga salah satu dari lestarinya kebudayaan masyarakat Kemiren. Jadi sering dijadikan sebagai tempat rujukan untuk siswa observasi, terus mahasiswa KKN, penelitian yang mau mengambil gelar doktor atau profesor. Dari sini ya? Di Kemiren banyak sekali. Nah, jadi karena masih lestari, masih murni, masih terjaga. Kemiren menjadi salah satu tempat yang recommended bagi mereka. Untuk penelitiannya ya. Untuk penelitian. Kak Edi, ketika bicara KKN dari mahasiswa, ini kan kalau menurut informasi ini paling sering dikunjungi mahasiswa ya. Kira-kira biasanya mahasiswa yang melakukan KKN di Kemiren ini dari wilayah mana saja itu biasanya selain Banyuwangi? Hampir seluruh Indonesia, universitas terkenal di Indonesia datang di sini. Kesini, ya? Terutama yang berhubungan dengan seni budaya, sosiologi misalnya, dari UGM, terus dari IKJ, terus dari UI, terus dari Brawijaya, terus dari Malang, Universitas Merdeka, terus dari Airlangga, Surabaya. Kebanyakan dari Mojokerto juga berarti pernah ke sini ya? Kemungkinan. Oh gitu, cuman nggak hafal lah banyak ya. Tidak hafal. Dari kalau seingat Mas Edi ini, sejak tahun berapa yang Mas Edi ketahui adanya KKN di daerah Kemiren ini? Saya kira sejak tahun 90-an itu, akhir 90-an, awal 2000-an itu
sudah ada. Dari tahun ke tahun terus Dari bergulir tahun, ya. iya, terus berkembang. Berarti itu yang apa namanya, daya tarik untuk apa mereka datang ke sini karena kuatnya adat istiadat yang ada di Desa Kemiren ini. Tradisi dan kearifan lokal Kemiren. Banyuwangi ya, yang identik dengan Osing Kemiren. Iya, Ya. iya. Kang Edi bicara KKN ya. Ini kan mungkin Mas Edi pernah dengar nggak kalau di Banyuwangi, di Indonesia ini pernah ramai bahkan viral tentang KKN Desa Penari ya. Bahkan filmnya pernah diputar di bioskop, sempat viral juga. Ini dengar-dengar sudah mencapai level tertinggi 5 jutaan penonton lebih. Iya. Ini luar biasa. Film horor pertama di Indonesia yang begitu dahsyat, menyedot perhatian publik sehingga apa namanya menjadi viral. Nah, ini kan kalau Mas Edi ini kan lihat di film itu kan ada karakteristik itu justru lebih ke Banyuwangi ya. Satu, ini masalah gamelan. Kemudian gending-gending atau lagu-lagu. Terus habis itu pakaian adat, terus udeng. Iya. Banyuwangi ini kan identik dengan pakaian hitam-hitam sebagai pakaian adat dan selalu identik dengan udeng. Iya. Nah, sekarang Yang kita pakai ini. ya betul seperti yang di Kang Edi pakai. Sekarang bicara udeng. Nah, Kang Edi ini kan produsen, ahli dan piawai membuat udeng berbagai jenis ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang sudah dilayani Kang Edi dengan keahlian tangan Kang Edi membuat udeng seperti ini siapa saja yang pernah dilayani ini? Jadi saya cerita sedikit tentang udeng dulu Mas ya. Oke. Masyarakat Osing khususnya Kemiren yang saya ketahui sejak lama sudah memakai udeng ini sebagai aksesoris mereka untuk pelindung dari hujan dan panas. Awalnya ya, baik itu untuk keseharian, terus baik itu untuk kegiatan kondangan, untuk kegiatan yang agak resmi, itu tidak lepas dari udeng. Tapi udeng dulu tidak instan seperti ini. Tongkosan kebanyakan yang lipatan langsung ya. Ya, kayak ini kan sudah tinggal pakai yang terbentuk yang saya buat ini. Ini saya yang menciptakan ini, boleh saya ngomong ini ya saya sendiri. Oh gitu. Jadi model juga ya. Awalnya yang harus dipakai secara manual seperti yang lembaran seperti yang Mas Denny pakai ini ya. Itu karena semakin familiarnya udeng di kalangan pejabat, terus di kalangan PNS, ASN, guru dan yang lainnya, mereka kebanyakan kesulitan untuk memakai. Untuk membuat ikatan langsung itu ya, lipatan-lipatannya ya. Nah, dari masalah itu saya mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Akhirnya terbentuk seperti ini. Ini kira-kira tinggal pakai seperti ini ya. Pakai seperti ini. Ini kira-kira saya buat awal itu di tahun 2013-an gitu Mas. Nah, udeng yang saya pakai ini alhamdulillah sudah dipakai oleh beberapa pejabat negara yang datang ke Banyuwangi. Misalnya yang paling Pak Presiden kita, Pak Jokowi datang ke Banyuwangi itu juga memakai udeng buatan saya. Udeng yang dipakai Pak Jokowi buatannya Kang Edi buatan saya. Terus menteri-menteri Luhut Binsar, terus semua menteri yang datang itu dipercayakan memakai udeng buatan saya. Termasuk waktu itu masih wakilnya Bapak Yusuf Kalla pernah datang ke Kemiren, ke Genjaharum tepatnya, itu juga memakai udeng buatan saya. Waktu masih Pak Yusuf Kalla itu saya buatkan langsung di kepala beliau. Oh gitu. Jadi Kang Edi yang membuat udengnya, Kang Edi juga yang memakaikan ke kepalanya beliau. Beberapa pejabat penting seperti menteri-menteri. Alhamdulillah saya dipercaya dengan produk-produk saya ini.
Jadi saya melihatnya seperti yang Mas Denny katakan tadi, seperti viralnya film KKN Desa Penari itu saya melihatnya saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi saya sebagai masyarakat Banyuwangi, khususnya sebagai seniman juga berterima kasih dengan film KKN Desa Penari. Karena di dalam film itu selain mereka menampilkan karakternya Banyuwangi, menampilkan karakter horor untuk tentunya untuk royalti dalam bisnisnya. Tapi yang saya banggakan sebagai seniman, film ini tidak hanya melihat dari sisi bisnisnya, tapi melihat dari inkulturasi budayanya. Mereka selalu menampakkan kearifan lokal seperti yang Mas Denny katakan tadi, dari gamelannya, terus dari pakaiannya, terus dari udengnya, apalagi memakai udeng buatan saya. Itu berarti di KKN Desa Penari itu ada pemain yang menggunakan udengnya buatan Kang Edi. Siapa yang Kang Edi ketahui itu? Kayak kalau saya melihat dari film itu sosok Pak Boneng itu. Pak Boneng, dukunnya itu dukunnya itu yang kalau nggak salah berperan sebagai orang sepuh buyutnya. Memakai baju hitam, terus udengnya udeng hitam polos itu buatan saya. Begitu. Gimana perasaan Kang Edi setelah tahu ternyata dalam film tersebut justru udeng yang dipakai itu adalah udeng buatannya Kang Edi? Ya itu tadi, saya sebagai masyarakat Osing, khususnya sebagai pribadi seniman, sangat bangga karena mereka mengangkat kearifan lokal Banyuwangi dalam karyanya. Juga seperti di tahun 89, kalau Mas Denny ingat, itu maestro senias kita Pak Garin Nugroho itu ngambil take-nya itu di Kemiren waktu dalam filmnya Cinta Sepotong Roti. Itu menampilkan inkulturasi kan budaya. Waktu itu gandrung, musubina ditampilkan. Ini sesuatu hal yang sangat membanggakan bagi kami. Penghormatan buat kearifan lokal kita Kearifan lokal kita. Terus kemarin juga sebelum pandemi saya juga sempat diajak bekerja sama oleh Pak Garin dalam silent filmnya itu film Bisu Setan Jawa. Jadi film itu tanpa suara. Jadi setiap pertunjukannya itu diiringi dengan live musik. Kebetulan saya dilibatkan dalam film itu waktu pertunjukan di Tokyo, Jepang. Tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi di situ tiap tampil itu selalu inkulturasi dengan budaya setempat. Kearifan lokal ya. Iya, misalnya tampil di Indonesia dengan gamelan Indonesianya, tampil di Australia dengan kearifan di Australia setempat. Terus tampil di Tokyo kemarin tuh selain membawa seniman Indonesia, mereka juga berkolaborasi dengan seniman di Jepang. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang membanggakan. Saya melihatnya ini sebagai jembatan budaya tradisi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, halayak internasional, untuk menaikkan kelas mereka. Berarti integritas sepertinya ya. Iya. Jadi ini sebagai salah satu motivasi sebagai membuka wawasan untuk para generasi penerus, agar mereka terbuka wawasannya bahwasanya kesenian tradisi itu tidak selamanya kampungan. Artinya mereka akan sadar bahwa potensi kearifan lokal bagaimanapun tetap menjadi fondasi utama. Betul. Oke, Kang Edi, kita balik lagi. Tadi Kang Edi bilang bahwa dalam film KKN Desa Penari itu ada
yang namanya udeng dipakai oleh mereka justru buatan dari Kang Edi sendiri. Selain yang dipakai Kang Boneng dalam film Kakek Desa Penari, ada nggak mungkin yang Kang Edi ketahui dipakai oleh kru lain, mungkin dari gamelan atau lain Yang sebagainya? dipakai aksesoris Nyai siapa itu? Badar Badara Wuhi. Badara Wuhi itu juga aksesoris. Sebetulnya ide garapnya kan kostum gandrung itu, Mas. Aslinya ya. Cuman karena kebutuhan siniasnya juga agak-agak Rubah. dirubah sedikit. Akhirnya kostum gandrung yang mestinya identik dengan Badara Wuhi selaku Ratu Siluman Ular dirubah seperti yang tampil dalam film tersebut. Semula seperti apa ide awalnya itu, Kang Edi? Enggak, ini menurut kacamata saya. Oh, Itu gitu. ide garap kostumnya itu condong dari kostum gandrung itu. Identiknya Identiknya dengan selendangnya, terus juga ada kembennya itu. ya. Itu kan bentuk Dasar daripada gandrung ya. bentuk kostum gandrung itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, ini yang membanggakan bagi kami. Karena mereka selalu tidak lupa dengan kearifan lokal, inkulturasi itu tadi. Berarti Kang Edi udah melihat filmnya ya? Belum, Cuman melihat dari gambarnya ya. Dari tayangan-tayangan, dari Oke. poster. Nah, Kang Edi, Kang Edi punya ciri-ciri khusus nggak kalau udeng itu memang buatannya Kang Edi? Iya, jadi saya yang membuat otomatis hafal sendiri dengan yang saya buat. Begitu Jadi ya. pasti ada ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh pengrajin lain. Gitu ya. Karena berarti Kang Edi dalam ini menandai dalam produk udeng seperti ini ya, seperti ini. Ini memang ada penanda khusus kalau itu produksinya Kang Edi ya. Betul. Gitu. Berarti ada kebanggaan juga Kang Edi, produksinya dipakai justru dalam film yang sangat viral di KKN Desa Penari. Berarti sangat bangga. Mungkin ada yang ketahui lagi ya, itu kan banyak yang pakai udeng-udeng itu. Udeng buatan Kang Edi atau bukan atau siapa? Sebagian buatan saya, sebagian gitu. Buatan yang lain. Berarti ada pihak lain yang membeli ke Kang Edi, kemudian diam-diam dijual kepada pihak produser sana atau timnya ya. Tapi saya bangga ini bukan karena udeng saya dipakai oleh para artis film tersebut. Secara umum saya bangga mereka mau mengangkat kearifan lokal Banyuwangi. Khususnya apalagi udeng saya yang dipakai jadi kebanggaan tersendiri. Walaupun tidak terang-terangan di sana sebutkan lokasi di Banyuwangi atau di desa mana kan begitu dalam film itu. Oke, mungkin ada pesan lagi Kang Edi buat masyarakat atau buat siapa saja, terutama mungkin dari kru film KKN Desa Penari mungkin. Kalau pesan saya sebagai seniman, sebagai pelaku seni, terhadap generasi penerus. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk selalu melestarikan adat istiadat budaya yang ada di Banyuwangi, khususnya di Kemiren. Hal ini yang saya coba untuk terus saya lakukan dengan apa yang saya bisa perbuat, misalnya ngajari anak main musik, main gamelan. Ini semata-mata hanya agar mereka mau mencintai dan menjaga warisan leluhur mereka sendiri. Seperti Jepang, Mas Denny sudah tahu sendiri kan, dengan segala kecanggihannya, masih menghormati, sangat menghormati kearifan lokal atau warisan leluhur ya, tinggalan leluhur mereka. Oke Kang Edi, pertanyaan terakhir sekarang. Seperti yang diceritakan oleh Kang Adi tadi, bahwa di Kemiren ini begitu kuat dan lestari untuk nguri-nguri budaya warisan leluhur. Nah, pertanyaannya begini, kenapa ada banyak keserupaan adat istiadat
baik itu tempat-tempat sakral, terus tempat-tempat pelaksanaan ritual, termasuk bahasa kan ada kesamaan dengan antara Kemiren dengan Desa Olesari, kemudian Kampung Dukuh, Desa Gelagah, yang semuanya ini kan masuk kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kang Edi, kenapa ini kok segitiga ini kok sangat-sangat mirip sekali dalam segala hal gitu? Ya, secara umum kan bisa kita katakan budaya terus adat istiadat itu kan milik komunal sebetulnya. Jadi tidak milik perseorangan. Jadi secara otomatis desa yang bertetanggaan pasti memiliki keserupaan dalam hal budaya mereka. Walaupun tidak bisa dipungkiri tiap desa itu pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Betul. Misalnya bahasanya, jangankan beda desa, beda dusun saja, antara dusun di Kemiren, logatnya dusun Kerajen sama Kedalaman, logatnya sudah beda, apalagi dengan desa lain. Apakah tiga desa segitiga ini memang leluhurnya sama atau bagaimana menurut Kang Edi? Secara menurut saya, secara ikatan batin antara tiga desa ini pasti mempunyai sejarah yang hampir sama. Gitu ya. Entah itu dari adat istiadatnya, terus dari budaya, kebiasaan masyarakat, sifat gotong royongnya, pasti mempunyai kesamaan. Dan tidak sedikit di antara masyarakat tiga desa ini saling bersilangan antar warganya ya. Kawin antar warganya. Artinya segitiga antara Desa Kemiren, Desa Olesari, Kampung Dukuh, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, semuanya ini sebenarnya satu kesatuan keluarga juga berarti ya. Sebagian ada seperti itu berarti ya. Sebagian ada yang seperti itu. Gitu. Makanya tidak heran kalau budaya dan kebiasaan mereka ya hampir-hampir sama-sama kuatnya mempertahankan adat istiadatnya ya. Oke, pemirsa netizen dimanapun berada, nah inilah dari segi tiga dimensi antara mencakup tiga desa, yaitu Kemiren, kemudian Desa Olesari, Kampung Dukuh, Desa Gelagah. Ini memang ada hubungan di masa lalu, ada semacam leluhur, kemudian ada silang pernikahan sebagai saudara. Bahkan dari tiga desa juga ini, Kepala Desa Kemiren, Kepala Desa Olesari, Kepala Desa Gelagah pernah mencanangkan itu dengan segitiga using gitu. Itu pernah canangkan oleh ketiganya itu. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan lewat Kang Edi, walaupun masih muda namun piawai, karena mulai kecil memang terbiasa akrab dengan adat istiadat dan budaya di daerah sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pentingnya kita nguri-nguri warisan budaya leluhur. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.